kembali lagi di Yunis LG bersama saya Yuni yang akan membawakan beberapa hal yang menarik pada hari ini. Nah teman-teman, kerasa ya udah 2 minggu kita off dari learning journal ini karena kemarin tuh UTS. Kalian lihat belum video UTS saya? Atau belum lihat? Cepet dilihat ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang presentasi dan jenis pembicaraan publik. Tentunya teman-teman, di dalam kehidupan sehari-hari kita sebenarnya sering melakukan kegiatan yang namanya berbicara. Nah, ada yang dilakukan di lingkungan pribadi, seperti dengan keluarga atau sahabat. Ada juga yang dilakukan di ranah publik, yaitu berbicara di depan banyak orang. Nah, berbicara di ranah publik memiliki beberapa perbedaan seperti jumlah audiens yang lebih besar, latar belakang yang beragam, serta situasi dan tempat yang lebih formal. Oleh karena itu, diperlukan kemampuan komunikasi yang lebih baik agar pesan yang disampaikan dapat dipahami oleh semua orang. Nah, salah satu bentuk pembicaraan publik yang sering dilakukan adalah presentasi. Seperti yang saya sebutkan di opening tadi. Presentasi sendiri merupakan kegiatan penyampaian informasi, gagasan, atau penjelasan kepada audiens secara terencana. Nah, dalam presentasi, pembicara biasanya sudah mengetahui topik, waktu, hingga tempat, serta siapa saja audiensnya. Nah, agar komunikasi dalam presentasi berjalan dengan baik, lancar, terdapat beberapa prinsip yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah mengetahui informasi yang akan disampaikan. Pembicara harus memahami materi agar tidak terjadi kesalahan dalam penyampaian. Yang kedua adalah menentukan tujuan komunikasi. Apakah presentasi bertujuan untuk memberikan informasi, mendidik, atau memengaruhi audiens? Nah, yang ketiga adalah memahami karakteristik audiens. Pembicara perlu mengetahui latar belakang pendidikan serta kondisi audiens agar dapat menyesuaikan dengan cara penyampaiannya. Nah, yang keempat adalah penyampaian pesan. Pesan harus disampaikan secara jelas, singkat, dan sesuai dengan situasi. Nah, kelima adalah menghilangkan hambatan komunikasi. Nah, seperti apa hambatan itu? Nah, hambatannya bisa berasal dari kesalahan teknis, emosi, atau terlalu banyak informasi yang diberikan. Nah, yang terakhir adalah mencapai target komunikasi, yaitu memastikan audiens memahami pesan yang disampaikan. Nah, selanjutnya kita akan membahas jenis-jenis pembicaraan publik. Nah, jenis yang pertama adalah improv, yaitu pembicaraan yang dilakukan secara spontan, tanpa persiapan. Biasanya, situasi ini terjadi secara tiba-tiba, sehingga dibutuhkan keberanian dan pengalaman dalam berbicara. Jenis yang kedua adalah presentasi terencana, yaitu pembicaraan yang sudah dipersiapkan sebelumnya, baik dari segi waktu, materi, ataupun audiens. Sama halnya seperti presentasi di dalam perkuliahan. Jenis berikutnya adalah moderator, yaitu orang yang bertugas mengarahkan jalannya acara, mengatur waktu, serta menjaga agar diskusi tetap terarah. Contohnya di seminar ataupun webinar seperti itu. Nah, selanjutnya adalah pidato yang digunakan untuk menyampaikan informasi, memberikan arahan, atau memotivasi audiens. Ada juga Master of Ceremony atau MC yang bertugas membantu jalannya acara. Nah, MC ini berbeda dengan moderator karena MC hanya menyampaikan susunan acara, tidak menyampaikan ataupun mengatur isi pembahasan seperti yang dilakukan moderator. Nah, kemudian ada wawancara. Wawancara itu melibatkan dua pihak, yaitu pewawancara dan narasumber. Pewawancara harus bersikap netral dan jelas dalam bertanya, sedangkan narasumber harus memberikan jawaban yang fokus dan mudah dipahami. Selain itu, terdapat juga penyiar radio atau presenter televisi yang bertugas menyampaikan informasi kepada audiens melalui media. Nah, selanjutnya kita kembali ke pembahasan mengenai presentasi. Nah, presentasi memiliki beberapa ciri, antara lain bersikap formal, terencana, memiliki tujuan yang jelas, serta menggunakan alat bantu seperti media visual, seperti slide PowerPoint ataupun berupa video. Nah, biasanya terdapat juga sesi tanya jawab antara pembicara dan audiens. Agar presentasi berjalan dengan baik, terdapat beberapa langkah yang harus dilakukan. Yang pertama adalah melakukan riset terhadap materi dan audiensnya.
Yang kedua adalah rehearsal atau latihan agar penyampaian berjalan lebih lancar. Dan ketiga adalah bersikap rileks agar tidak terlalu tegang saat tampil. Selain itu, seorang pembicara juga harus memiliki tujuan yang jelas, yang tidak hanya menyampaikan materi dengan baik, tetapi juga mampu mempengaruhi audiens. Namun dalam praktiknya, terdapat beberapa hambatan dalam presentasi. Hambatan tersebut seperti kurangnya persiapan, rasa takut, atau pikiran negatif terhadap situasi yang akan dihadapi. Nah, perlu dipahami ya teman-teman, bahwa rasa takut saat berbicara di depan umum adalah hal yang wajar. Rasa takut tersebut tidak perlu dihilangkan sepenuhnya, tetapi perlu kita kendalikan agar tidak mengganggu penyampaian. Nah, dengan memahami jenis pembicaraan publik serta cara melakukan presentasi yang baik, kita dapat meningkatkan kemampuan komunikasi secara bertahap. Nah, demikian pembahasan kita pada hari ini. Sampai jumpa di minggu berikutnya.